Suara dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan membaca buku Ada Orang Utang, dan insya Allah kita akan membaca catatan wadiah di bank syariah. Kakinya turun. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka untuk cetakan yang baru di halaman 9. Baik. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas apa itu wadiah dan bagaimana perbedaan antara akad wadiah dengan akad utang piutang. Insya Allah di kesempatan kali ini, Insya Allah di kesempatan kali ini nanti kita akan melihat produk wadiah di bank syariah, apakah sudah sesuai syariat ataukah belum. Sebentar dulu. Yang ma'ruf ya, bank syariah menyebut produk wadiah miliknya dengan istilah wadiah yadud dhamanah. Bank syariah menyebut istilah wadiah yang menjadi produknya dengan sebutan wadiah yad dhamanah, di mana bank akan mengganti dana yang dititipkan nasabah apapun resiko yang terjadi. Yang menjadi pertanyaan, apakah ini dibenarkan? Baik. Sebelumnya berarti kita perlu mengenal apa perbedaan antara yad dhamanah dengan yadul amanah. Kita akan bahas apa perbedaan antara yad dhamanah dengan yadul amanah. Jadi status yad dhamanah dan yad amanah itu berkaitan dengan status seseorang ketika membawa harta orang lain. Status seseorang ketika membawa harta orang lain. Saya kalau membawa harta orang lain atau si A membawa harta orang lain, maka statusnya ada dua. Yang pertama adalah yad amanah. Yang pertama adalah yadul amanah, yaitu orang yang membawa harta orang lain dengan status sebagai amanah yang harus dia jaga, dan nanti dia wajib untuk menunaikan amanah itu sesuai dengan porsinya. Contoh yang berstatus sebagai yadul amanah, contohnya adalah akad wadiah. Jadi di sini status seseorang ketika membawa harta orang lain, akadnya itu ada yang yadul amanah dan satu lagi adalah yadud dhamanah. Contoh yang yadul amanah adalah wadiah. Kemudian yang lain pinjaman. Pinjam meminjam. Isti'arah. Kemudian contoh yang lain adalah ijarah. Barang yang disewa. Orang nyewa mobil atau nyewa rumah, maka status barang itu adalah amanah yang diserahkan kepada penyewa. Kemudian ada akad di mana status membawa harta orang lain itu statusnya adalah yad dhamanah. Yadud dhamanah.
Contohnya adalah utang. Utang ini yadud dhamanah, di mana orang yang membawa harta itu, maka dia berkewajiban, dia nanti boleh memanfaatkan harta itu, tapi dia berkewajiban untuk mengembalikan yang semisal. Baik. Lalu apa perbedaan antara yadul amanah dengan yadud dhamanah? Perbedaannya adalah dalam masalah tanggung jawab terhadap resiko. Perbedaannya di posisi tanggung jawab terhadap resiko. Untuk yadul amanah, saya singkat YA, tanggung jawab terhadap resiko hanya dibebankan kepada pembawa harta jika dia teledor dalam masalah ini. Sehingga kita bisa tuliskan, dia tidak bertanggung jawab terhadap resiko kecuali jika dia teledor. Kalau teledor baru dia tanggung jawab. Hukum asalnya tidak bertanggung jawab. Baik. Kemudian yang kedua adalah yadud dhamanah. Yadud dhamanah itu dia bertanggung jawab terhadap semua resiko. Dia bertanggung jawab kepada semua resiko. Sehingga terjadi resiko apapun, baik teledor maupun tidak teledor, wajib dia ganti. Itu status yadud dhamanah. Jadi perbedaannya antara yadul amanah dan yadud dhamanah adalah pada tanggung jawab ketika ada resiko. Taib. Contoh yadul amanah yang lain adalah karyawan yang dia diamanai untuk membawa objek atau barang yang dimiliki oleh perusahaan. Contohnya adalah karyawan ketika dia bekerja, dia diamanai untuk apa misalnya? Pegang mesin, dia diamanai untuk pegang kendaraan, dia diamanai untuk pegang barang dan seterusnya. Nah, ketika dia melakukan kerja sesuai dengan SOP, lalu terjadi resiko terhadap kendaraan, terjadi resiko terhadap mesin, apakah dia wajib untuk bertanggung jawab? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena statusnya apa? Yadul amanah. Orang yang membawa utang, dia statusnya yadud dhamanah. Di posisi ini, kalau terjadi resiko, apapun yang terjadi, dia wajib ganti. Contoh yang lain adalah orang yang bawa barang dijual dalam rentang panjang jadinya, khiyar syarat. Orang yang bawa barang dijual dalam rentang khiyar syarat. Jadi misalnya begini, saya dan si A terjadi jual beli motor. Saya sebagai pemilik motor, si A sebagai pembeli. Kemudian si A minta penanggungan atau minta waktu. Begini, Mas, motor ini saya bawa dulu selama 3 hari. Nanti kalau keluarga saya cocok, saya beli. Kalau keluarga saya nggak cocok, saya minta izin untuk mengembalikannya. Kemudian saya mengizinkan, ya sudah silakan bawa dulu. Tapi saya minta jaminan, kamu harus naruh DP di sini. Akhirnya dia naruh DP seharga mungkin 10% dari harga motor. Lalu kemudian motor itu dibawa selama 3 hari. Kalau terjadi resiko apapun terhadap motor ini, siapa yang harus bertanggung jawab? Saya atau si A? Jawabannya si A. Karena posisi si A adalah yadud dhamanah. Baik. Jadi dengan mengetahui perbedaan antara yadul amanah dan yadud dhamanah, nanti kita bisa mengetahui resiko yang terjadi itu tanggung jawab siapa. Sehingga kalau misalnya ada pertanyaan,
jika saya seorang mudharib, berarti posisi saya bekerja dengan mengelola dana milik orang. Bekerja dengan mengelola harta milik orang lain. Lalu ternyata terjadi resiko. Harta itu rusak atau rugi. Sudah? Siapa yang bertanggung jawab? Saya sebagai mudharib ataukah pemodal? Jawabannya adalah pemodal. Loh, kenapa mudharib tidak bertanggung jawab terhadap resiko? Karena status mudharib itu yaddul amanah. Sehingga saya tidak menanggung resiko kecuali dalam satu keadaan. Apa itu? Jika saya teledor. Kalau saya teledor, maka saya harus bertanggung jawab terhadap resiko mudharabah ini yang gagal. Tapi kalau saya tidak teledor, hukum asalnya saya tidak bertanggung jawab. Ini perbedaan yang paling mendasar antara yaddul amanah dengan yaddud dhamanah. Baik. Nah sekarang kalau ada wadi'ah, ya. Wadi'ah itu posisi yang tepat yaddul amanah ataukah yaddud dhamanah? Jawabannya wadi'ah itu yaddul amanah. Kenapa? Dia tidak menanggung resiko apapun. Dititipi suruh nanggung resiko. Apapun pokoknya ini barang rusak kamu yang harus ganti. Ya saya tidak mau saya dititipi. Makanya posisi yaddul amanah yang butuh itu adalah orang yang menyerahkan. Saya titip HP sama kawan, ya. Titip ya, saya mau ke toilet. Saya titip HP, taruh di sampingnya. Ya, kemudian saya pergi ke toilet. Apapun risiko HP ini kamu harus nanggung. Yang dititipin tidak mau. Waduh, jangan. Kalau kayak gini saya tidak mau. Bawa aja sendiri. Kamu bawa aja sendiri. Ya, tentu saja orangnya akan menolak untuk dititipi. Tapi kalau terjadi resiko karena keteledorannya, misalnya HP-nya dibanting anaknya lalu rusak, ya dia harus ganti. Itu karena keteledoran dia. Tapi kalau misalnya tiba-tiba hujan, lalu HP itu kehujanan, padahal teman ini kemas-kemas, dia juga perlu mengamankan barangnya, HP ini diamankan agak akhir. Kehujanan mati. Nah, karena dia sudah menjalankan amanah dengan baik, tapi tadi ada resiko di luar keteledoran, maka yang dititipi tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan tersebut. Sehingga pada asalnya wadi'ah itu yaddul amanah. Nah, ketika wadi'ah itu diganti menjadi yaddud dhamanah, maka statusnya jadi utang. Statusnya jadi utang. Ya. Sehingga di posisi ini, pada saat wadi'ah itu diganti dengan yaddud dhamanah, statusnya jadi utang. Coba kita baca keterangan para ulama. Pada asalnya akad wadi'ah adalah akad amanah dan bukan akad dhamanah. Karena di bank syariah, mereka mengatakan wadi'ah ada dua. Wadi'ah yaddul amanah dan wadi'ah yaddud dhamanah. Dan pembagian ini cukup aneh. Karena kita tidak kenal dalam kajian fikih muamalah yang dibahas oleh para ulama. Yang namanya wadi'ah itu hanya yaddul amanah. Bukan ada pembagian wadi'ah yaddul amanah dan yaddud dhamanah. Wadi'ah itu hanya yaddul amanah. Kalau kemudian mereka menyebut ada wadi'ah yaddud dhamanah, yaitu jadi utang. Kalau disebut ini wadi'ah tapi yaddud dhamanah, maka jadi akad utang. Baik, kita lanjutkan. Pada asalnya wadi'ah adalah akad amanah, bukan akad dhamanah. Sehingga orang yang dititipi tidak bertanggung jawab ketika terjadi resiko apapun, kecuali jika disebabkan karena keteledorannya. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, tasniful wadi'ah min uqudil amanah, la min uqudid dhaman. Huwa ra'yu jumhuril fuqaha'i wa ahlil ilmi. Bistithna'i riwayatin anil imami Ahmad, dzakara fiha i'tibarul wadi'ati madmunatin fi yadil wadi' idza halakat min baini malihi. Akad wadi'ah itu digolongkan, ya, fi sinfin, masuk dalam golongan
min uqudil amanah, masuk dalam golongan akad amanah. Bukan masuk dalam kategori akad dhamanah. Dan ini merupakan pendapat jumhur para ulama dan jumhur fuqaha. Selain salah satu riwayat dari Imam Ahmad, di mana beliau menyebutkan bahwa i'tibarul wadi'ati madmunatin, beliau menganggap bahwasanya wadi'ah yang resikonya ditanggung oleh orang yang dititipi, idza halakat min baini malihi, apabila barang titipan itu rusak ya, di tempatnya. Sehingga jamaahir ulama mengatakan bahwasanya wadi'ah itu adalah yadul amanah, bukan yadul dhamanah. Karena itu dengan menimbang 3 perbedaan akad wadi'ah dengan akad qard di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa produk wadi'ah bank syariah itu lebih dekat kepada akad qard dan bukan akad wadi'ah. Jadi, tadi kita telah menyebutkan bahwa pada asalnya wadi'ah itu adalah yadul amanah, bukan yadul dhamanah. Dan itu pendapat siapa? Jamaahir ulama. Selain salah satu riwayat dari Imam Ahmad, di mana menurut beliau wadi'ah itu bisa ditanggung jika terjadi resiko kerusakan terhadap orang yang ditanggung oleh orang yang dititipi, sehingga statusnya sebagai yadud dhamanah. Tayyib. Nah, ketika dia diubah menjadi yadud dhamanah, maka statusnya lebih dekat ke utang. Sudah? Makanya kita bisa perhatikan dana nasabah. Dana nasabah masuk ke bank syariah. Dan oleh bank syariah itu dianggap sebagai akad wadi'ah. Sudah? Selanjutnya, bank syariah ini berharap atau punya aturan bahwa dana nasabah ini boleh dimanfaatkan oleh bank. Karena kalau properti nasabah yang ditaruh di bank dan bank nggak boleh memanfaatkan, itu biasanya ditaruh di mana? Ditaruh di SDB, di Safe Deposit Box. Sehingga kalau misalnya saya punya dolar, saya datang ke bank, Pak, saya mau taruh dolar ini, tapi bank tidak boleh memanfaatkan. Itu nggak masuk ke rekening ya, tapi masuknya ke mana? SDB. Sehingga di sini pertimbangan bank syariah adalah dana itu harus dimanfaatkan. Dana nasabah baik. Kalau dana itu tidak dimanfaatkan, bank tidak boleh memanfaatkan, maka tidak dimasukkan ke rekening, tapi masuk ke SDB. Di SDB itu dicatat nggak di rekening? Tidak, dia disendirikan. Sehingga tidak ada di pembukuan, di buku rekening nasabah. Anda titip sekian dolar kan tidak tertulis ya. Misalnya masuk sebagai kredit sekian dolar, tidak ada. Dia akan dimasukkan ke SDB. Dan kita membayar biaya SDB. Itu titipan. Itu murni titipan. Jadi di bank ada produk titipan itu, tapi nanti arahnya ke SDB. Baik. Kemudian, kalau yang bentuknya uang rupiah, kemudian kita transfer atau kita store tunai ke bank, maka dia harus dimanfaatkan oleh bank. Baik. Nah, kemudian kalau bank menetapkan itu harus dimanfaatkan oleh bank, maka jadinya kan bertentangan dengan prinsip akad wadi'ah, di mana hukum asal akad wadi'ah, barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh orang yang dititipi. Ya. Saya ulang,
dalam akad wadiah hukum asalnya barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh orang yang dititipi kecuali atas izin dari pemiliknya. Ya. Begini. Ini jadi catatannya adalah dia bertentangan dengan aturan asal wadiah. Apa aturan asal wadiah? Di mana pada asalnya wadiah tidak boleh dipakai, dimanfaatkan oleh orang yang dititipi. Baik, paham ya? Kalau saya titip HP ke A, maka pada asalnya A tidak boleh memanfaatkan HP ini. Sehingga dibuka-bukai ya. Pada asalnya tidak boleh. Kenapa? Karena A sebagai wadi, orang yang dititipi, pada asalnya tanggung jawab dia adalah menjaga sesuai dengan standar penjagaan dan bukan memanfaatkan barang itu. Kecuali kalau saya mengizinkan. Sudah? Kemudian, bank syariah punya aturan. Ya, kalau seperti ini, kami nggak dapat manfaat apapun dari dana nasabah. Sehingga Anda mau nabung segede apapun, cuma dibiarin aja. Dan itu tidak mungkin. Maka dana itu harus dimanfaatkan. Sudah? Nah, karena dia bertentangan dengan hukum asal wadiah, maka bank membuat istilah tadi ya. Wadiah di kami, ini istilah di bank, adalah wadiah, adalah yad domana. Jadi tetap disebut sebagai wadiah, tapi statusnya yad domana. Sebagai konsekuensinya, satu, bank dibenarkan memanfaatkan dana itu. Yang kedua, tapi ini dulu, sekarang nampaknya sudah tidak ada. Yang kedua, nasabah berhak untuk dapat bonus dari tabungannya. Ya. Ini kalau dalam bank konven sebagai ganti bunga. Tapi kalau di bank syariah, mereka sebut itu bonus dari wadiah yad domana. Karena duit Bapak sudah kami pakai dengan akad wadiah yad domana, maka sebagai bentuk rasa terima kasih bank kepada Bapak, kami berikan bonus. Dan tentu saja bonus ini ada perhitungan tertentu. Sudah? Yang ini ekivalen dengan bunga. Kalau di bank konven. Baik, tapi belakangan yang nomor 2 ini yang saya tahu ya, itu di sebagian bank syariah ini dihapuskan. Ya. Meskipun ada sebagian bank syariah yang masih tetap menerapkan. Sudah? Dan alasan kenapa kok nasabah dikasih bonus? Alasan adalah karena ini akad wadiah, bukan akad utang. Sehingga bonus itu bukan riba. Tujuan dia mempertahankan di akad wadiah adalah ingin mengatakan bonus ini bukan manfaat dari utang, sehingga statusnya bukan riba. Makanya tetap bertahan, pokoknya harus dipertahankan dengan nama wadiah. Biar bonus ini bukan termasuk apa? Riba. Sehingga di sini bank bertahan, bank syariah menyebut wadiah, agar tetap boleh ada bonus untuk nasabah. Sehingga kenapa tidak disebut sebagai qard, sebagai utang, agar bonus yang diberikan ke nasabah itu statusnya sebagai bonus yang mubah, bukan riba. Dipahami ya?
Sehingga latar belakangnya ada dua. Kenapa Bank Syariah menyebut dana nasabah itu sebagai wadiah? Yang pertama, agar bank dibenarkan memanfaatkan dana itu. Makanya mereka nyebutnya iyad domanah, bukan wadiah yal amanah. Kalau iyad amanah kan bank tidak dibenarkan. Yang kedua, kenapa nggak disebut utang aja sekalian? Agar bonus yang diberikan oleh bank ke nasabah berstatus sebagai bonus yang mubah dan bukan riba. Paham insya Allah? Tayyib. Itu latar belakang kenapa ada wadiah yad domanah. Jadi saya ulang, embel-embel yad domanah itu, ya, embel-embel yad domanah itu statusnya, tujuannya adalah dalam rangka untuk pembenaran agar bank boleh memanfaatkan dana nasabah. Sedangkan kenapa bertahan dengan posisi? Nah, kritikannya kan gini, wadiah yad domanah itu utang. Mereka bilang bukan, itu tetap wadiah. Kenapa kok tetap wadiah? Agar mereka bisa tetap memberikan bonus kepada nasabah dan bonus ini dianggap sebagai bonus yang mubah bukan riba. Baik. Nah, kemudian secara prinsip kita tidak setuju dengan yang seperti ini. Maka bentuk masukan yang bisa kita berikan, pertama, model akad seperti di atas, skema akad seperti di atas, itu lebih dekat ke qard, lebih dekat kepada akad qard, yaitu akad utang piutang. Karena ciri qard ya, ciri qard satu, dana yang masuk atau dana yang diterima itu pindah hak milik. Sudah? Dan ini sejalan dengan regulasi perbankan di negara kita. Ini ekivalen ya dengan regulasi perbankan. Di mana dalam regulasi perbankan bahwa tabungan nasabah itu menjadi propertinya bank. Tabungan nasabah itu menjadi properti bank. Karena itulah bank dibenarkan, ini bank apapun ya, baik konven maupun syariah, semua dana nasabah, tabungan nasabah, itu menjadi properti bank. Sehingga bank dibenarkan secara regulasi negara kita untuk memanfaatkan dana itu. Tanpa harus minta izin kepada pemiliknya, kepada nasabah. Anda buka rekening. Ya. Ketika Anda buka rekening, ada beberapa persyaratan. Contohnya apa? Ya, KTP dan seterusnya. Lalu Anda tanda tangan. Pernah nggak ada informasi dari pihak CS? Pak, dana ini adalah jadi properti kami. Atau dana ini nanti statusnya milik kami. Sehingga kami berhak untuk memanfaatkan tanpa harus menghubungi Bapak lagi. Ada kayak gitu? Ya, ada beberapa rekening yang dibuka dan kami buka. Kita tidak pernah mendengar seperti itu. Ngertinya ya silakan tanda tangan. Kadang kita bacanya juga cuma sekilas tanda tangan gitu aja. Sehingga sebagian besar nasabah, bahkan hampir semua ya, dia tidak pernah mendapatkan informasi kalau dananya akan dimanfaatkan oleh bank. Dalam arti ada perjanjian seperti itu di awal. Baik. Terus kenapa bank memanfaatkan tanpa izin nasabah? Sudah jadi regulasi. Itu bagian dari regulasi yang diberikan oleh negara kepada dunia bank, di mana mereka berhak untuk memanfaatkan itu. Sudah? Karena itu dianggap sebagai propertinya bank. Dan nanti bank berkewajiban untuk menjamin dana itu.
Lalu oleh bank ini didaftarkan ke LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Dan itu jadi keunggulan bank. Makanya di banyak bank itu kan label tersebut ditaruh di depan. Bank ini dijamin LPS. Kenapa? Meyakinkan nasabah dana yang saya taruh di sini aman. Kalau bank tidak ada itu, terutama bank-bank yang swasta ya. Kalau bank BUMN, milik negara kan pasti. Ya. Tapi kalau bank-bank yang kecil, yang masih baru, itu ditempel di depan, dijamin LPS. Meskipun bank-bank BUMN juga kadang ada tempelan seperti itu, dijamin LPS. Meyakinkan nasabah dana ini aman. Karena dijamin oleh LPS. Sehingga apapun resikonya pasti akan diganti. Sehingga sejalan. Karena regulasinya mengatakan nilai itu adalah atau dana itu adalah menjadi propertinya bank, berarti dia sebenarnya lebih dekat kepada akad qard. Baik. Nah, kalau kita sudah sepakat pada posisi ini, dia lebih dekat kepada akad qard. Maka sebenarnya ya, dana nasabah ke bank syariah itu adalah dana utang. Sebenarnya yang lebih dekat itu adalah utang. Sehingga ketika nasabah store dana ke bank syariah, hakikatnya dia apa? Memberi utang ke bank. Hakikatnya nasabah sedang memberi utang ke bank. Baik. Sebagai konsekuensinya, bank syariah boleh memakai. Bank syariah bebas menggunakan tanpa harus minta izin kepada nasabah. Satu. Yang kedua, jika terjadi resiko, bank syariah wajib menanggung resiko itu. Yang ketiga, bank syariah tidak diperbolehkan memberikan bonus. Ya, tidak boleh memberikan bonus ke nasabah. Karena kalau diberikan bonus jadinya riba. Mendapatkan manfaat dari transaksi utang piutang. Baik, makanya walhamdulillah bonus ini sudah ditiadakan di banyak bank syariah. Kalau dulu masih ada ya, dulu di bank-bank syariah yang besar ini ada, sekarang sudah tidak ada. Sehingga kalau nasabah memilih akad wadiah, maka otomatis duitnya nggak bakalan bertambah, duitnya bertahan. Ada sebagian yang meminta biaya admin dan ada sebagian yang tidak meminta biaya admin. Walhamdulillahirabbil alamin. Sehingga dari sini kenapa kita katakan ini lebih dekat kepada qard, karena tadi adanya regulasi bahwa bank itu dibenarkan memanfaatkan dana nasabah karena tabungan itu adalah propertinya bank. Dan dulu kita telah, atau pada pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan bahwa titipan atau wadiah, jika bentuknya itu kan ada dua ya. Objek wadiah itu ada dua. Saya ulang di sini. Objek wadiah ada dua. Yang pertama adalah objek yang habis pakai. Jadi kalau dia dipakai, dia habis. Contohnya apa? Beras. Contoh yang lain. Ya, contoh yang lain air, kemudian uang dan seterusnya ya. Jika pemilik mengizinkan untuk dipakai, maka dia berubah jadi utang. Objek wadiah ada dua, dilihat dari kasus pemilik memberi izin pakai. Pemilik memberi izin pakai. Jika objek habis pakai itu, jika objek yang dititipkan adalah habis pakai, contohnya seperti beras, ya, kemudian uang, kemudian ya benda-benda bahan makanan yang lainnya,
Diizinkan oleh pemilik, silahkan Bapak kalau mau pakai silahkan, ambil aja. Tapi nanti dikembalikan utuh. Maka statusnya apa? Utang. Contoh, saya titip beras ke si A. Saya mau umroh. Saya titip beras. Ini kalau saya biarkan di rumah dalam waktu lama nanti malah bubuen ya. Berasnya ada kutunya. Saya titipkan ke Bapak, tolong dijaga. Akhirnya ketika saya berangkat, si A menghubungi saya. Ini daripada berasmu di sini nganggur, tak pakai boleh nggak? Selama sekian hari. Jadi nanti si A masak nasi ngambil dari ini. Terus saya bilang, ya silahkan. Tapi nanti kalau saya balik kembalikan ya. Karena saya punyanya cuma itu. Kemudian ditimbang 5 kilo, siap. Dipakai sama dia. Nah ketika saya kembali, saya minta dia kembalikan beras saya 5 kilo. Baik, di posisi ini berarti beras yang dipakai si A statusnya apa? Utang. Itu kan sama dengan berasmu tak pakai, tak utang dulu, nanti tak ganti. Baik. Yang kedua, jika objeknya tidak habis pakai, ketika dipakai dia tidak habis, maka akadnya berubah menjadi akad isti'arah, pinjam meminjam. Akadnya berubah menjadi akad pinjam meminjam. Contoh, saya titip mobil kepada si A. Saya titip mobil, saya mau safar lama. Kemudian STNK ada di dalam mobil itu, di laci. Setelah saya berangkat, si A menghubungi. Pak, mobilnya boleh nggak dipakai, Pak? Saya butuh. Terus saya bilang, ya silahkan, STNK-nya ada di laci. Siap. Ya. Ini kan tidak utang, tapi statusnya apa? Pinjam meminjam. Isti'arah. Sehingga untuk barang yang tidak habis pakai, ya, misalnya mobil, motor, dan yang lainnya, maka begitu saya mengizinkan atau pemiliknya mengizinkan untuk digunakan, statusnya menjadi akad isti'arah, menjadi akad pinjam meminjam. Terjadilah perubahan akad dari satu akad ke akad yang lain dengan kesepakatan yang baru. Dan ketika nasabah itu menaruh hartanya di bank, itu kan bentuknya bukan HP, ya, bukan sertifikat, tapi bentuknya apa? Uang. Sesuatu yang liquid. Lalu bank mendapatkan izin berdasarkan regulasi dari perbankan bahwa dia boleh memanfaatkan dana itu. Akhirnya jadilah propertinya bank. Berarti di situ perubahan yang terjadi adalah dari wadiah ke akad utang. Dan jika itu dilakukan sejak awal, berarti memang dari awal akadnya adalah akad utang. Karena itu ada banyak fatwa yang disampaikan oleh para ulama, ya, bahwa status tabungan nasabah itu disebut dengan al-hisab al-jari. Namanya hisab jari. Al-hisab al-jari. Nah, hisab jari itu para ulama mengatakan akadnya adalah akad qard dan bukan akad wadiah. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa di mana saja antum berada. Saya sekarang berada di lantai 2 pembangunan sekolah Islam yang dibina oleh Ustadz Aminur Ba'is di bawah Yayasan Amal Abadi. Mereka sedang membangun sekolah SD yang rencananya insya Allah 3 lantai. Dan sekarang para pemirsa dan kaum muslimin bisa melihat, ya, di sebelah kanan saya dan kiri juga terlihat, ya, ini sedang pembangunan untuk lantai yang ketiga. Dan di bawah masih juga tahap, ya, pembangunan lantai dasar, lantai 2. Tentunya pembangunan yang memakan biaya.
membutuhkan ya donasi yang luar biasa. Oleh karena itu, saya memanggil kita semua. Saya atas nama Muhammad Nur Ihsan, salah seorang anggota Dewan Fatwa, mengajak kita semua. Mari kita bersama-sama meringankan beban saudara kita, membantu saudara kita untuk ya kelangsungan pembangunan sekolah dasar ya Islam yang dibina oleh Ustadz Amin Nur Ba'ith. Dan tentu apa yang saudara dan kaum muslimin infakkan di jalan tidak akan sia-sia sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang baik untuk kita berinvestasi akhirat. Mari bersegera kita meraih ridha Allah dengan menginfakkan sebagian harta yang Allah titipkan bagi kita, dan itulah sesungguhnya yang akan menjadi bagian untuk kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita senantiasa melindungi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah dengan menginfakkan sebagian harta yang Allah titipkan bagi kita. Allahumma amin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. Walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita buka kesempatan untuk tanya jawab, di sini ada keterangan ya, bahwa terkait hisab jari, takyif fikih untuk hisab jari, para ulama menegaskan qaulu aktsaril fuqaha, pendapat mayoritas ulama, wal bahithin al muasirin, pendapat para ulama kontemporer, dan ini juga pendapat Majma' Fikih Islami dari hasil muktamar yang dilaksanakan di Jeddah pada keputusan nomor 86 di muktamar yang ke-9, juga di muktamar yang ke-9 di Abu Dhabi. Di situ ada keterangan bahwa setelah memperhatikan al-buhuth al-waridah ila majma', berbagai macam penelitian yang disodorkan, hasil penelitian disodorkan kepada majma', maka di situ dinyatakan tentang al-wada'i al-masrifiyah, tentang wadiah di bank, yaitu hisab jari. Awalan, yang pertama bahwasanya al-wada'i tuhibbut talab, al-hisab jari, baik yang ada di bank Islam maupun bank ribawi, adalah qurud. Ya. Statusnya adalah utang piutang. Jadi Majma' Fikih Islami menilai bahwasanya akad wadiah baik di bank syariah maupun di bank konven, statusnya adalah akad utang piutang. Wallahu ta'ala alam. Baik, selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Ustaz, Ana ada kasus Ustaz. Adik ipar saya ini kan dia tiga tahun berturut-turut ini kan dia dapat warisan Ustaz. Cuman setiap Ana tanya, antum sudah zakat mal belum? Dia selalu beralasan duitnya itu setelah setahun itu tidak mencapai nisab Ustaz. Terus kan antum kan dapat lagi di tahun ini dapat lagi, dia bilang. Iya, tapi kan dihitung dari awal lagi, dia bilang. Terus sampai ke tahun juga, ya alasan seperti itu juga Ustaz. Apa emang orang seperti ini bebas dari zakat mal Ustaz? Baik. Cukup Bapak? Syukran Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bahwa harta itu ada dua. Harta ada dua. Ada harta zahir dan ada harta batin. Apa itu harta zahir? Harta zahir adalah harta yang nampak di permukaan. Kita bisa melihatnya. Contohnya, hasil pertanian, binatang ternak, dan seterusnya. Sehingga yang tahu jumlah harta itu tidak hanya pemiliknya, termasuk orang lain tahu. Yang kedua adalah harta batin. Apa itu harta batin? Harta yang nggak nampak.
Sehingga yang tahu jumlahnya hanyalah pemiliknya. Orang lain tidak tahu. Saya tidak tahu tabungan Bapak berapa. Bapak juga nggak tahu tabungan si A berapa. Hartanya si B berapa. Dulu ada seorang nabi yang beliau punya mukjizat bisa mengetahui simpanan manusia. Beliau adalah Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Allah katakan dalam Al-Quran, Nabi Isa mengatakan, وَأَعْلَمُ مَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. Dan aku mengetahui apa yang kalian simpan di rumah kalian. Sehingga Masya Allah ya, Nabi Isa alaihissalatu wassalam, meskipun tidak diberitahu, beliau tahu si A nyimpen berapa, si B nyimpen berapa. Kalau sekarang misalnya Dirjen Pajak mau narik pajak, itu kan pakai audit keuangan, ya, dan itu prosesnya lama, dan seterusnya. Karena harta yang sifatnya batin, orang lain tidak tahu. Sudah? Nah, ketika kita menilai harta orang lain atau menyarankan dan seterusnya, termasuk tadi yang Anda sampaikan, itu kan sifatnya di harta batin. Baik, kewajiban kita hanya mengingatkan, kamu sudah zakati belum? Kalau dia bilang masih di bawah nisab dan tidak memberikan keterangan apapun sehingga dia tidak mengeluarkan zakat, ya pada asalnya kita tidak punya kewajiban untuk melakukan audit dan seterusnya. Dan kita tidak berhak untuk melakukan itu. Terus gimana Pak? Yaitu tanggung jawab dia pribadi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang ternyata dia itu bohong, sebenarnya hartanya di atas nisab, nah, dan saat dia diingatkan bilangnya di bawah nisab dan seterusnya, ya sudah, itu tanggung jawab pribadi dia. Anda tidak bertanggung jawab untuk kemudian mengejar ini sebenarnya berapa nisabnya dan seterusnya. Anda tidak bertanggung jawab. Dan pada asalnya tidak boleh seperti itu karena bukan wewenang kita. Kewajiban kita hanya mengingatkan, kamu sudah dapat 3 kali warisan, ya sudah dizakati belum? Silakan dihitung. Masalah dia kemudian bilang ini belum mencapai nisab dan seterusnya, ya kita terima ucapannya karena dia yang lebih tahu dibandingkan kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, tabungan wadiah yang tidak mengenakan biaya administrasi bulanan ke nasabahnya, apakah pada hakikatnya sama saja memberikan manfaat ke nasabah? Karena nasabah menghutangi bank tersebut, namun nasabah banyak mendapatkan fasilitas-fasilitas dan kemudahan teknologi seperti ATM dan lain-lain, dan semuanya itu gratis. Sehingga manfaat yang didapat nasabah tersebut apakah sama dengan riba? Barakallahu fikum, dari Pak Sarasto, KPMI Malang. Apakah manfaat seperti ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah manfaat dalam bentuk layanan yang diberikan oleh bank? Itu termasuk di antara manfaat karena akad utang. Termasuk layanan ketika Anda masuk bank, adem kan gitu ya. Di luar panas, ngadem ke bank. Ngadem masuk bank. Terus di situ ngambil antrian yang paling jauh. Ngapain? Biar bisa tidur di kursinya bank. Daripada di luar panas. Apakah seperti ini termasuk di antara bentuk layanan karena akad utang piutang sehingga statusnya riba? Kemarin sudah pernah, atau pada pertemuan sebelumnya, saya lupa pertemuan keberapa ya, kita pernah membahas tentang manfaat dari akad utang. Manfaat dari akad utang ada 3 ya. Yang pertama, manfaat yang manfaat bawaan yang diterima. Manfaat itu diterima oleh yang berutang. Ini hukumnya boleh. Kalau saya menerima utang dari si A senilai 10 juta, sehingga saya menerima uang 10 juta, saya dapat manfaat enggak? Dapat. Apa bentuknya? Pinjaman dari si A senilai 10 juta. Sehingga saya dapat manfaat dari itu. Sudah? Nah, maka manfaat seperti ini jelas boleh. Meskipun manfaat ini hanya murni saya yang mendapatkannya. Yang kedua, manfaat dari akad utang
yang sifatnya bawaan sehingga tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan dari akad utang. Ini hukumnya juga boleh. Ini hukumnya juga boleh. Karena ini manfaat bawaan. Nggak bisa dihindari. Contoh, kalau saya memberikan utang kepada si B senilai 10 juta, apakah saya sebagai pemberi utang juga dapat manfaat? Jawabannya dapat, manfaat bawaan dari utang. Apa manfaat bawaan dari utang? Duit kamu terjamin. Kenapa? Karena status si B yang menerima utang kamu, dia posisinya sebagai yatud domana. Jadi kalau kamu sudah menyerahkan uang 10 juta kepada si B, lalu ternyata terjadi bencana alam, misalnya banjir atau apapun, sehingga duit 10 juta itu hilang, tapi sudah dibawa oleh si B. Bencana usai, bencana selesai, kondisi kembali normal. Apakah si B wajib mengembalikan uang 10 juta itu? Jawabannya wajib. Atau misalnya dipakai oleh si B untuk beli kendaraan, beli motor atau apa. Terjadi banjir, motornya rusak. Apakah si B tetap mengembalikan uang 10 juta? Wajib. Sehingga uang kita terjamin. Andaikan uang tadi itu ada di tempat kita, belum kita serahkan ke orang lain, lalu terjadi bencana dan uang itu hilang, maka resiko pada kita. Tapi karena sudah kita serahkan ke orang lain, resiko pada yang menerima. Baik. Yang ketiga, manfaat yang hanya diterima oleh kreditor, oleh pemberi utang saja, oleh yang memberikan kredit, yang memberi utang. Maka yang seperti ini tidak boleh. Inilah yang masuk dalam kategori riba. Nah, sekarang kalau fasilitas tadi, apakah masuk yang mana? Masuk yang nomor 2 ataukah nomor 3? Saya sebutkan satu akad yang disebut oleh para ulama dengan sebutan akad suftajah. Dulu ada akad namanya akad suftajah. Bagaimana akad suftajah ini? Jadi ada orang yang mau safar. Misalnya ini Jogja, ini Surabaya. Nggak ada kendaraan pesawat, adanya kendaraan darat, nggak ada kereta, adanya angkot misalnya. Bis yang pindah dari satu terminal ke terminal yang lain. Sehingga untuk bisa berangkat dari Jogja ke Surabaya, saya butuh pindah misalnya 5 kali. Nanti berangkat ke terminal A, pindah lagi ke terminal B, pindah lagi ke terminal C, pokoknya 5 kali. Sehingga saya bisa sampai ke Surabaya. Nah, saya bawa uang 10 juta. Bawa uang 10 juta dengan perjalanan seperti itu cukup beresiko. Akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi di sini A memberikan utang kepada si B senilai 10 juta dengan akad utang. Ini utang. Lalu si B membuatkan surat bukti utang yang diserahkan ke si A. Surat bukti. Di mana B itu punya saudara C. C ini saudara B. Sudah? Di Surabaya. Lalu B meminta kepada si A, tolong nanti kamu tagih ke C. C ada di Surabaya. A menyerahkan uang 10 juta pada B, lalu dapat surat itu. Kemudian A berangkat ke Surabaya. Sampai di Surabaya, dia menemui C. Nagih utang itu dari C. Lalu C bayar 10 juta. Sudah? Apa manfaat yang didapatkan oleh A? A dapat manfaat berupa apa? A mendapatkan manfaat berupa, di sini kan ada jaminan aman. Jaminan keamanan. Sehingga meskipun dia melakukan akad utang,
Dia yang memberi utang, tapi A mendapatkan manfaat dari akad utang itu, yaitu jaminan keamanan. Baik. Dan di posisi ini, si A mendapatkan manfaat dari utangnya, dan menurut para ulama, suftajah ini boleh. Baik. Anda menyetorkan uang ke bank X di Malang. Lalu Anda keliaran kemana-mana, Bapak pulang ke Batam misalnya, ya, Pak Sarasto asli Batam, tinggal di Malang. Sampai di Batam, Anda tarik dari bank X. Nah, itu kan sama dengan Anda ngutangi di Malang, nagihnya di Batam. Atau nagihnya di Jakarta, nagih di tempat yang lain. Mirip seperti suftajah. Dan itu lebih dekat kepada manfaat bawaan dari akad utang, sehingga insya Allah diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemasannya rusak. Kemudian mau saya tukarkan ke kantor pusat yang ada di Jakarta. Bagaimana cara menukarnya, Ustaz? Apakah harus tunai atau bisa langsung saya kirim barang pusat ini ke kantor pusat gitu? Jadi begitu kantor pusat terima langsung kirim balik. Jelas nggak pertanyaannya? Baik, mohon maaf, kami sudah maksimalkan volume, tapi belum begitu jelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya kan jualan emas. Ibu jualan emas ya? Ya, kemasannya rusak. Kemasannya rusak. Selanjutnya? Kemudian mau saya tukar ke kantor pusat yang ada di Jakarta. Baik. Kantor pusat Apakah ini ada di Jakarta? Jakarta? Iya. Apakah harus tunai? Penukarannya itu apakah harus tunai atau bisa langsung saya kirim ke Jakarta? Nanti begitu Jakarta terima, langsung kirim balik ke saya. Baik, paham. Yang kedua, saya punya emas 1 gram 5 keping. Nah, saya mau tukar ke kantor pusat 5 gram 1 keping. Apakah harus tunai juga? Ya, dan biadin itu. Baik. Baik, cukup Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakallah khair Ustaz. Wa jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kasus yang pertama, apabila kantor pusat mengirimkan emas yang berbeda, maka harus yadan biyadin, harus tunai. Sehingga ya, di sini Anda kan di Kudus ya. Kemudian ini di Jakarta. Ini kok main nebak kota aja. Pokoknya Anda di Kudus lah. Baik, emas dari Kudus yang rusak apa? Covernya. Kemudian diantar ke Jakarta. Kalau kemudian emas ini emas A ya. Emas A ini diperbaiki covernya oleh kantor pusat. Dibongkar, kemudian covernya diganti yang baru. Lalu dikirim ke Kudus, boleh. Ya, sehingga boleh dengan cara melalui kurir. Berarti di situ dilakukan bukan yadan biyadin, tapi ada penundaan. Tapi tidak masalah, karena cuman diperbaiki covernya. Emasnya tetap sama. Namun, kalau di Jakarta diganti dengan emas yang lain, yang sama-sama 1 gram, kemudian ini yang dikirim, nah ini tidak boleh. Jadinya kan ada sarf. Emas Anda ditukar dengan emas dia, terjadilah sarf. Lalu baru dikirim. Dan di situ pasti tidak tunai. Baik. Termasuk juga untuk kasus yang kedua. 5 keping emas 1 gram. Kemudian ini dikirim ke Jakarta. Lalu digantikan dengan 1 keping 5 gram. Lalu ini dikirim pula ke Kudus. Tidak boleh seperti ini. Sehingga wajib dilakukan yadan biyadin. Maka solusinya adalah Anda hadirkan wakil di Jakarta. Ya, jadinya lebih repot
ada biaya, nanti dia harus datang ke, di samping biaya kurir, Anda kirim ke wakil di Jakarta kan sudah kurir ya. Lalu dari kurir nanti dia datang ke kantor pusat, ada biaya transport. Jadinya lebih mahal. Tapi ini yang lebih sesuai agar selamat dari riba nasi'ah. Kemudian wakil yang menukarkan 5 keping tadi dengan 1 keping 5 gram. Dan juga yang menukarkan yang rusak bungkusnya tadi dengan yang emas yang bungkusnya baru. Baik. Wallahu a'lam. Cukup? Sudah dua-duanya. Baik. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.